Kurma, Kultum Ramadan Matsaba bersama MTS Negeri 4 Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum ayuhas syabab. Berjumpa lagi dengan saya Dina Nurul Arafah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kisah bagaimana hikayat Iskandar Zulkarnain. Siapa yang belum tahu Iskandar Zulkarnain? Ya, Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang raja yang masyhur dan seringkali melaksanakan ekspedisi dakwah dari semenanjung timur sampai semenanjung barat dunia bersama para pengawalnya. Nah, bagi yang belum tahu nih, jadi dakwah beliau ini sedikit berbeda dengan para dakwah ustadz atau ulama pada zaman sekarang ya. Kalau ustadz dan para ulama zaman sekarang ini melakukan ekspedisi dakwah itu kan dari satu masjid ke masjid yang lain, atau dari satu majelis ilmu ke majelis yang lain. Nah, Iskandar ini sangat berbeda. Ini beliau berdakwah ke seluruh dunia, yang mana di zaman itu belum ada teknologi canggih seperti zaman sekarang ini. Jadi bisa dibayangkan ekspedisi dakwah beliau ini bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Luar biasa sekali, bukan? Jadi perjalanan dakwah Iskandar Zulkarnain ini sudah tertulis dalam Al-Quran sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Baik, di sini izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada 'indaha qauma. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Zulkarnain memulai ekspedisi dakwahnya di semenanjung barat dunia. Nah, di sana beliau ini menemukan segolongan umat yang mana namanya itu adalah kaum Nasik. Nah, jadi beliau di sana mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, itu memeluk agama tauhid. Nah, selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke semenanjung timur dunia sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika Iskandar Zulkarnain sampai di semenanjung timur dunia, beliau menemukan bahwasanya di sana ada segolongan umat yang Allah menjadikan tidak ada suatu pun yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Jadi tidak ada satupun yang melindungi mereka dari panasnya matahari. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya negara bagian timur ini adalah sebuah daerah yang sangat panas, bahkan sampai saking panasnya ini tidak ada yang melindungi mereka dari sinar UV gitu ya. Oke, selanjutnya di sana juga beliau mengajak para kaum tersebut untuk memeluk agama tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dituturkan oleh As-Sudi bahwasanya ada yang menyebut kaum tersebut ini adalah kaum Mansik. Kalau di semenanjung barat nama kaumnya itu adalah kaum Nasik, kalau di semenanjung timur kaum tersebut adalah kaum Mansik. Oke, selanjutnya Zulkarnain melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju dunia bagian tengah. Nah, di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 93. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asba'a samaba hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Jadi ketika Iskandar ini sampai di dunia bagian tengah, waktu itu Iskandar sampai di antara dua pegunungan. Nah, di antara dua gunung tersebut terdapat sekelompok kaum yang mana tidak diketahui jenisnya, apakah kaum tersebut adalah dari golongan jin atau dari golongan manusia. Dan bahasa mereka hampir sama sekali tidak bisa dimengerti. Kaum ini suka sekali membuat kerusakan di muka bumi. Mereka suka memburu binatang buas, memburu hewan ternak, dan membuat berbagai kerusakan yang tiada habisnya. Para warga yang tinggal di sekitar pegunungan tersebut tentunya merasakan sangat tidak nyaman karena ulah Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu mereka meminta tolong kepada Zulkarnain untuk dibuatkan dinding pemisah antara manusia dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka bilang kepada Zulkarnain bahwasanya mereka akan memberikan imbalan jika Zulkarnain mampu membuatkan dinding pemisah antara mereka. Tapi apa yang dibilang Zulkarnain? Zulkarnain berkata kepada mereka bahwasanya apa yang telah diberikan kepada Tuhannya itu sudahlah lebih dari cukup, dan Zulkarnain hanya meminta kepada para penduduk untuk membantunya mengumpulkan potongan-potongan besi.
dan juga tembaga yang kemudian nantinya akan dididihkan untuk membuat dinding pemisah antara Ya'juj Ma'juj dan manusia. Zulkarnain pun membuat dinding-dinding yang terbuat dari besi tersebut dan kemudian diberi tembaga yang sudah dididihkan untuk membuat dinding pemisah antara Ya'juj Ma'juj dan manusia. Dan kalian tahu seberapa tinggi dinding tersebut? Iya, dinding tersebut setinggi 2 gunung yang mengapit Ya'juj dan Ma'juj. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia saat itu, yang mana teknologi belum secanggih saat ini, mampu membuat dinding yang terbuat dari besi dan setinggi gunung. Bagaimana? Kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Dan begitulah ketika Allah sudah berfirman, ketika Allah sudah berkata kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan dengan izin Allah, dinding tersebut masih kokoh, berdiri sampai sekarang, dan Allah sendirilah yang akan menghancurkannya ketika saatnya sudah tiba. Ketika sudah hari akhir, maka Allah sendirilah yang akan menghancurkan dinding tersebut. Wa'du Rabbi haqqo, dan janji Tuhan itu tentulah benar. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa berbuat kebaikan di muka bumi, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan tentunya kita mohon untuk dijauhkan dari fitnah Dajjal. Thayyib, hadza minni idza wajadtum minni al-khata' arju minkum al-'afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.